dipersembahkan oleh Viral, kabur aja dulu. Ini kita teriak sampai agak melengking dikit nih. Kabur aja dulu, soalnya dalam satu pekan ini pemirsa sangat menggema sekali hashtag atau tagar kabur aja dulu. Hampir semua netizen ya, konten kreator, mereka mengemas sebuah aspirasi dalam bentuk konten, baik itu video, ada juga tulisan, ada yang menyatakan gua udah frustasi tinggal di Indonesia, oleh karena itu gua masang hashtag kabur aja dulu dan gua kabur ke luar negeri. Ada yang berpendapat seperti itu ya, Maria ya. Tapi ada juga yang kemudian berpendapat, baik Andro, ini adalah bentuk nasionalisme kami, pergi keluar mencari ilmu setinggi-tingginya, kemudian kembali untuk membangun negeri. Jadi apakah ini hanya frustasi semata atau bentuk nasionalisme? Itu dia. Kalau judul yang kita angkat sih viral, kabur aja dulu, rasional atau emosional. Siapa yang mau kabur? Dari catatan demokrasi nggak ada kan? Dia jangan di sini dulu kan? ya. Jangan ya. Pemirsa jangan kabur. Pemirsa jangan kabur, tetap di TV One. Iya, kalau langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami. Pemirsa sudah hadir bersama dengan kami di sini. Kita langsung sambut ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Pak Eben. Selamat malam, Maria. Pak Wamen, kabar sehat Pak Wamen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Responnya kemarin viral juga ini. Viral banget. Ya, saya spesialisasi viral. Oke, kita tahan dulu ya Pak Wamen. Biasanya kalau ngundang abang ada teriakan merdeka bang di depan bang. Oh enggak, itu nanti sangkain yang merah-merah. Rame lagi gini. Jangan disangka Dulu ya, Andro. Oke, kita tahan dulu kalau gitu. Ini sudah hadir pula bersama dengan kami. Ini ada Pak Justinus Prastowo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga kita ingin dengar juga nanti bagaimanakah kemudian suara-suara begitu ya Andro ya. Dari seniman pengusaha muda kita yang sudah hadir bersama dengan kita. Ada Mbak Ciki Fauzi. Luar biasa. Sekarang kita absen yang belum dipanggil Maria ya. Kita juga menghadirkan Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Zulfikar Ahmad Tawala. Selamat malam Bang Andro, selamat malam. Ngeri catatan demokrasi malam hari ini ada 2 wamen yang datang langsung 2 wamen ini bahaya nih kita nih. 2 wamen kompak kan, solid kan ya, 2 wamen ya. Udah sebelahan sih Andro. Kami Oke. Tapi hati siapa tahu Bang ya. Kami juga menghadirkan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Mbak Devi Ramawati. Boleh Mbak cek audio Mbak? Siap, makasih Mas. Kok bisa serasi sama Pak Wamen bajunya? Nah, itu dia. Dan di sebelah kiri yang komentarnya soal bola mulu, tapi malam hari ini nggak, beda ini. Ini soalnya jebolan kabur aja dulu. Tapi sudah hijrah ke Indonesia. Bang Pangeran Siahaan. Praktisi industri digital malam hari ini. Itu dia. Kalau di meja penonton bersama dengan teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, ada yang mengenakan jaket ojek online. Terima kasih banyak Bang Nesar. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami Bang Nesar. Kita ingin juga nanti minta nih ya statementnya seperti apa. Sebelahnya di samping ya. Bang Nesar ini sudah hadir bersama kita juga ada Mas Isyaraki Hoiri Siregar. Ini pekerja di media kreatif. Kita ingin dengar juga nanti bagaimana suara di catatan Mas demokrasi. Raki yang kemarin bikin konten juga ya di media sosial? Oh, viral juga yang kontennya. ngomporin pemerintah juga nggak? Enggak kan? Oh enggak ya. Ini yang versi baiknya. Itu dia, ini yang versi nasionalis atau yang terlalu emosional tadi. Tapi kalau kami pastikan Andro malam hari ini cukup nasionalis dengan pakaian elegan ya dari BHS. BHS yang pastinya. Ada satu lagi narasumber yang sangat spesial, nun jauh di sana. Ini namanya beken banget ya. Bunda Korla, langsung dari Jerman bergabung bersama kita. Dan juga ada Vicky Natasha yang membuat konten dengan hashtag kabur aja dulu. Coba kita sapa. Bunda Selamat Korla. malam waktu Indonesia, Bunda Korla dan juga Mbak Vicky. Kita cek kompak dulu nih. Selamat malam waktu Indonesia. Malam Bunda Korla, Mbak Vicky. Ini dua-duanya vokal ya ini ya. Itu dia. Dua-duanya pasti udah gaspol. Tapi kita boleh ke Bang Pangeran. Gimana Bang Pangeran melihat fenomena kabur aja dulu menurut Abang ini emosional atau rasional? Ini langsung Bang di depan para wamen Bang sampaikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat awalnya asalnya di kabur aja dulu ini, kalau kita lihat hashtagnya, ini sebenarnya dimulai dari teman-teman pekerja teknologi sebenarnya asalnya ya. Ya bagaimana dengan kita kenal sekarang istilahnya kan startup industry itu ada tech winter sekarang ya. Jadi growth-nya nggak sekencang dulu lagi. Sehingga
teman-teman pekerja teknologi ini mencari opportunity di luar negeri, di mana masih banyak mungkin kayak di sana. Tapi yang namanya momentum digital ini kan kadang-kadang bergerak tidak sesuai dengan intention awalnya, tapi mengikuti perkembangan dan juga dinamika. Kalau kita bisa melihat bagaimana mungkin situasi masyarakat sekarang ya dalam beberapa bulan terakhir, sorry nih Bang Wamen, tapi kan banyak terjadi PHK, ya daya beli masyarakat menurun. Banyak juga orang-orang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baru. Sehingga apa yang tadinya mungkin intentionnya dimaksudkan berbeda, ini jadinya mendapatkan momentum yang lain. Dikaitkanlah dengan bagaimana ya terjadinya kalau bahasa pemerintah efisiensi di berbagai tempat. Sehingga orang-orang pun merasa kalau dibilang apakah ini ada penyebab rasa frustrasi ya pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau kita mau lihat lagi-lagi ya, kita melihat ini sebagai sebuah fenomena digital yang akhirnya ternyata cukup besar sehingga Pak Wamenaker sampai angkat bicara. Itu kan kalau itu nggak mengganggu kan berarti nggak mungkin ngomong dong. Bukan begitu Bang Noel? Kan? Semua menteri Bang. Semua menteri padahal ya. Banyak, lebih dari 5 menteri. Cuman yang menarik adalah bagaimana isi komentarnya. Ya, yang bilang ya nggak apa-apa, yang penting jangan ilegal. Kalau mau merantau silakan. Tapi memang yang paling unik komentar abang saya ini memang Pak Wamenaker ini, gitu kan. Bang boleh saya kutip pulang ya? Kalau mau kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi gitu Bang. Kenapa tuh Bang ngomong kayak gitu Bang? Bukankah kalau kita melihat sebenarnya, kita lihat negara-negara besar di dunia ini, yang diasporanya banyak, kita lihat India, kita lihat China, kita lihat berbagai negara lainnya. Itu kan diasporanya ada di mana-mana. Dan ketika mereka mendapatkan opportunity bekerja di luar negeri, tidak serta-merta menyebabkan rasa nasionalisme, jiwa kebangsaan mereka berkurang, kan nggak gitu. Nggak gitu. Justru, saya rasa banyak teman-teman mungkin dapat kesempatan ke luar negeri melihat di sanalah ketika Anda berada di tanah yang asing, Anda justru merasa paling Indonesia tuh di sana. Paling Indonesia di sana. Ini valid nggak nih? Valid nggak ya? Valid atau enggak nih? Coba kita langsung tanyakan juga ke Bunda Korla nih. Bunda Korla, halo. Halo. Tadi disampaikan oleh Bang Pangeran Bunda, katanya kalau kita justru di luar negeri itu justru rasa nasionalisme kita lagi tinggi-tingginya. Betul demikian Bunda? Betul, 100% iya. Karena kalau ketika kita di luar negeri, kita pasti selalu mengingat tanah air. Jadi kalau misalnya ada yang bilang katanya pelarian ke luar negeri atau mau cari kerjaan ke luar negeri hanya sebagai tidak ada nasionalisme itu tidak tepat untuk dikatakan kepada anak muda sekarang yang lagi mencoba untuk keluar negeri. Karena bagaimanapun semakin kita jauh dari negara Indonesia, kita semakin rindu. Dan kita menjaga hak-hak tentang Pancasila, keadilan sosial. Makanya walaupun kita tinggal di luar negeri, kita tetap memantau bagaimana perkembangan Indonesia. Terutama kebijakan dari pemerintah gitu. Bunda Korla, ini kan sebenarnya sebelum tren ini muncul, Bunda Korla udah jauh ke luar negeri. Kami dengar sejak umur 24 tahun. Pengen tahu Bunda Korla, alasan Bunda Korla akhirnya menetap lama, kemudian mencari pekerjaan di sana. Kok betah banget Bunda? Ini sedikit dilurusin ya. Sebenarnya keberangkatan saya ke luar negeri itu bukan karena tentang kerjaan, tapi memang ada hubungan cinta. Jadi saya nikah, tapi ketika Indonesia saya tidak kerja di bidang biasa, tapi saya sebagai model dan beberapa main sinetron. Itu memang di bidang saya. Tapi memang jadi tidak begitu paham. Tapi berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia itu memang sudah berangsur-angsur nggak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan yang benar-benar berubah gitu. Karena jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi nggak akan berkembang kalau misalnya banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi. Mereka seperti kayak kata dalam tempurung gitu, jadi nggak bisa bergerak. Nah kalau mereka ketika mereka anak-anak muda sekarang yang cerdas, yang pintar, Indonesia kan banyak sekali nih anak-anak sekolah yang anak-anak kuliah yang jago-jago. Bahkan ketika mereka pertukaran pelajar aja mereka dapat nilai yang tinggi. Artinya kan mereka punya wawasan yang luas gitu. Nah ketika mereka mencari kerjaan sudah wisuda, sudah siap untuk bekerja, kebentruk sama hal-hal yang persyaratan yang kadang-kadang jujur tidak masuk di akal. Seperti apa misalnya Sebagai contoh, Bunda? sebagai contoh,
kita lihat negara-negara yang sudah berkembang. Indonesia ini kan masih awal mau berkembang. Ya kan belum berkembang sekembang berkembangnya gitu. Dan ini apa ya? Seperti di Jerman. Di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur, itu pertama. Kenapa? Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan. Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? Ini di mana? Ini nggak wajar. Emang mau ngapain? Mau jadi model? Kan mau jadi kasir, mau jadi kerja di restoran, mau jadi kerja di CP, di PT. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini memalukan dan menjatuhkan harga seorang anak pemuda-pemuda yang punya kemampuan, punya kepintaran, punya keberanian, sudah bertekad mau cari makan, mungkin mereka tulang punggung keluarga, menghidupin anaknya mungkin di rumah atau yang baru menikah gitu. Tapi karena hal-hal yang itu yang membuat mereka jadi kayak jadi stres, jadi panik. Dan sedikit saya singgung masalah banyaknya hal-hal yang begal atau misalnya menggunakan barang-barang yang terlarang, itu juga bisa penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, nggak tahu berbuat apa, lalu ada penggoda, pengajak, akhirnya rusaklah generasi tadi. Kenapa? Karena kurangnya tenaga kerja, kurangnya lahan. Selama ini kan pemerintah menteriakin, ayo kita bangun Indonesia, kita bangun perekonomian, tapi di mana? Di mana? Coba kita sebagai generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk di masa depan, untuk 40 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan. Kalau nggak ada mereka, Indonesia mau jadi apa? Toh yang tua juga akan bakalan mati. Nah, sedangkan di Jerman, orang kerja yang penting punya keberanian, punya kemauan, dia bisa bekerja. Kalau nggak punya pengalaman, akan dilatih. Seperti Bunda kerja sebagai kerja di Five Guys. Lalu, kerja Bunda di Korla? Five Guys, punya pengalaman. Gimana? Bunda Korla, kami ingin tahu kan setiap hari Bunda Korla bergaul dengan para diaspora. Ada tidak sih yang akhirnya memutuskan sampai pindah ke warga negaraan? Mereka sakit hati sama pemerintah Indonesia. Karena tadi soal rumitnya nyari kerja. Iya, itu bisa terjadi. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kita nggak bisa menyalahkan kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang mereka pingin keluar negeri, pingin ganti warga kenegaraan. Jangan salahkan mereka. Kita harus ini pemerintah harus mencegah. Bagaimana caranya? Ya, harus berpikir lagi untuk memudahkan kerjaan, memudahkan untuk persyaratan. Jadi mereka berangkat itu bukan keputusan yang sangat benar-benar beratus kali memikirkan. Tapi ketika mereka mengatakan saya harus keluar negeri karena memang di sana mungkin terbukalah karir saya, ilmu saya, kerjaan yang harus saya lakukan. Apalagi Indonesia sekarang yang saya tahu kadang tidak sesuai dengan gaji. Mereka sekolah tinggi-tinggi, bertahun-tahun mereka sekolah, ada yang S1, S2, bahkan ada yang sarjana, sudah selesai semuanya, ujung-ujungnya gaji tak setara, ada yang 1,5 juta, 2 juta. Kan ini kadang-kadang memberi gaji ini kayak seenaknya aja, jadi harus dipikirkan juga apa gitu. Ya, itu kalau tadi statement dari Bunda Korla ya. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana dengan Mbak Vicky. Mbak Vicky, betul tidak sih kalau ternyata justru pada saat kita berada jauh di sana, rasa nasionalisme kita tuh justru lebih tinggi. Apa sih yang bisa dilakukan, ditunjukkan begitu ya oleh para diaspora yang jauh di sana untuk menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap tanah air, Mbak Vicky? Oh pastinya ya, kayak misalnya bulan depan ini ada Hari Indonesian Day, di sini di mana mereka ngadain event untuk komunitas Indonesia dan juga orang yang tinggal di sini, orang lokal ya, mereka bisa datang ke event tersebut, mereka bisa makan, menikmati Indonesian food, atau melihat tari kecak ya, atau melihat kultur Indonesia, itu luar biasa sekali di sini dan peminatnya itu selalu sangat banyak. Dan kalau dibilang Vicky juga pasti selalu akan mencintai Indonesia, makanannya, apalagi karena makanan Eropa nggak begitu enak dibandingin makanan Indonesia, dan harus ekstra merogoh uang gitu ya, karena di sini makanan Indonesia tuh emang sangat mahal. Dan buat Vicky, buat saya, itu kalau saya bisa menikmati makanan Indonesia itu kayak pulang kampung deh istilahnya.
Maksud kami itu, Mbak Vicky, apakah sebanding dengan rasa kangen Anda dibandingkan di sana dapat penghasilan yang sangat tinggi, Mbak Vicky? Ya, karena kan keluarga saya juga masih ada di Indonesia. Jadi pastinya walaupun saya tinggal di sini udah dari 17 tahun, saya tetap masih ingin sekali bisa berkontribusi juga untuk Indonesia dan selalu ingin pulang ke kampung halaman ya. Itu udah normal sekali dan saya juga masih memiliki paspor Indonesia. Tapi kami boleh bahasnya seperti ini, Mbak Vicky. Rasa nasionalisme Anda kemana, Mbak Vicky? Wah, kalau kata salah satu menteri itu ya. Ini kata Andro atau kata siapa nih? Kata yang viral di media sosial, Mbak Vicky. Mbak Vicky. Rasa nasionalisme itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Ya, seperti saya di sini, saya melihat bagaimana di Indonesia sedang membutuhkan banyak banget input tentang parenting, ya bagaimana sistem pendidikan di Jerman yang terkenal di Jerman itu sangat berkualitas pendidikannya, dan itu saya bagikan melalui konten saya lewat Instagram, dan itu juga bentuk dari saya sebagai apresiasi. Hey, saya belajar di sini sebagai guru TK ya, sebagai early childhood di Jerman, ilmunya ada, saya tahu bagaimana cara mendidik anak tanpa marah-marah, tanpa membentak, tanpa mengancam anak ya, dan itu di sini saya ingin berbagi kepada mereka bahwa ada cara atau jalan untuk bisa mendidik anak tanpa harus dengan menggunakan kekerasan. Tapi begini Mbak Vicky ya, kemudian banyak yang bertanya kalau begitu kenapa nggak balik aja ke Indonesia gitu? Karena di sini saya juga masih punya tanggung jawab ya. Saya di sini kerja full time di kindergarten. Saya memiliki kontrak kerja di situ dan saya juga memiliki anak yang masih sekolah. Suami saya juga di Jerman, jadi saya tidak bisa langsung pulang atau selalu keinginan saya untuk pulang. Makanya saya selalu mencoba setiap setahun sekali untuk bisa pulang mengunjungi keluarga di Indonesia. Oke, kalau kemudian melihat fenomena hashtag kabur dulu aja lagi ramai di Indonesia nih Mbak, respon Mbak Vicky apa? Sebagai diaspora yang sudah lama berada di Jerman. Menurut saya kabur aja dulu itu sebenarnya curhatan ya. Kalau kita mendengar kalimat kabur, itu asosiasi kita apa? Melarikan diri. Ya, betul. Dan melarikan diri. Kalau kita memikirkan kenapa kita harus melarikan diri dari Indonesia, itu berarti something wrong, ada sesuatu yang salah di situ. Ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita mau melarikan diri. Betul tidak? Dan di situ saya juga merasakan bagaimana peluang yang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak di Indonesia, yaitu di luar negeri. Yaitu ya tadi seperti yang Bunda Korla sudah ceritakan ya, di sini tidak ada yang namanya batas umur ataupun tentang seksualitasnya apa, itu di sini ilegal, itu nggak boleh, verboten di sini. Karena kita ini kalau punya skill, terserah mau umur berapa ya, muka kita seperti apa, itu pasti yang dilihat atau diapresiasi adalah skill kita, bukan penampilan, bukan umur ya, seperti itu. Jadi di sini, kalaupun saya percaya kalau di Indonesia isu ini tidak ada lagi, pastinya nggak akan ada yang bilang kabur aja dulu. Pasti ngapain saya kabur ke negara orang yang saya tidak kenal siapa-siapa, ya pastinya saya akan lebih memilih hidup atau tinggal di negara kita sendiri, gitu. Logikanya. Ini suara langsung dari Mbak Vicky dan juga Bunda Korla, contoh nyata. Kami berharap dari Wakil Menteri jawabannya seperti apa. Apakah memang betul di luar negeri lebih menggiurkan, lebih mengapresiasi, tidak ada pandang bulu, tidak melihat fisik, tapi kompetensi seseorang. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Malam hari ini di Catatan Demokrasi, Maria, ini ada dua orang yang memang betul-betul mereka sarjana, tapi ternyata mereka punya pengalaman susahnya mencari kerja di tanah air. Itu dia. Seberapa susahnya sih mencari kerja di tanah air? Sudah bergabung bersama kami ada Mas Nesar dan juga Mas Raki. Selamat malam Mas Nesar, Mas Raki. Selamat malam. Mas Nesar, ini informasinya betulkah kemudian sudah sempat mencari kerja cukup lama, tapi nampaknya susah meskipun memegang ijazah sarjana, Mas Nesar? Iya, benar itu. Saya sekitaran kurang lebih menetap di Jakarta itu sekitaran 12 tahun. Wow. Saya kebetulan dari daerah. Dari daerah mana kalau boleh tahu? Sulawesi Barat. Sulbar. Iya. Jadi awalnya saya waktu selesai dari kampus ya, tahun sekitar 2011,
berpikir karena memang basically keluarga kami kan saya menyebutnya sederhana, petani gitu orang tua. Orang tua berpikir bahwa ketika kamu di kampung ya berarti kamu tetap harus bertani, berkebun. Sehingga saya pikir kalau saya di sini-sini terus tidak bisa maju gitu ya. Artinya harapan itu terlalu kecil. Sehingga saya berpikir coba kita ke Jakarta aja kali ya. Karena kan saya anggap Jakarta itu kota kemungkinan. Ya mungkin jadi sukses, mungkin juga jadi yang seperti ini yang terjadi hari ini yang saya alami gitu. 2014 kalau nggak salah. Berapa bersaudara Bang? Saya 15. Saya 15 bersaudara. Saya anak ke-13. Wow. Dan saya dari saudara saya itu satu-satunya yang pertama injak kampus, maksudnya kuliah gitu. Sampai lulus? Alhamdulillah sampai lulus. Jadi 12 abang dan kakak saya itu ya memang ada yang sampai SMA, ada juga yang enggak sampai SMA. Sehingga saya berpikir ya kalau mungkin saya ke Jakarta paling tidak ya orang tua gitu, saudara-saudara ini yang setidaknya ya walaupun kita ini di kampung gitu ya, bertani cuman ada gitu loh adik misalkan yang ibaratnya di Jakarta itu yang enggak juga dibilang sukses, cuman layak. Mencari peruntungan lah. Peruntungan, benar sekali. Bekal sarjana itu ya Mas? Iya. Apa yang terjadi kemudian pada saat tiba di Jakarta, Mas Nesar? Iya kan saya nyari-nyari terus ya. Saya pertama kerja itu di salah satu showroom mobil di daerah Jakarta Pusat sebagai sales marketing. Itu digaji bahasa sih, bukan gaji ya. Transportasi itu 1.500.000 sebulan. Total. Iya, itu artinya ada refund ketika kita melakukan penjualan secara kredit gitu ya. Kalau yang cash yang nggak dapet misalnya. Kurang lebih setahun saya kerja di situ karena mungkin entah karena basically saya juga bukan marketing, kemudian tidak maksimal cara kerja saya di situ. Akhirnya dirumahkan dari kepala cabangnya gitu. Bahasanya kamu dirumahkan dulu, nanti diajak lagi kembali bekerja ketika sudah dibutuhkan. Cuman sudah 11 tahun tidak pernah di WhatsApp atau dipanggil lagi gitu. Kemudian pada tahun 2000 saya nyari-nyari terus, 2015 saya lihat ada di daerah Gelora Bung Karno itu pendaftaran ojol pada saat itu. Kemudian saya cobalah karena saya pikir ya saya harus bertahan hidup ini kan, kalau nggak punya penghasilan bingung juga. Sementara saya sudah berkeluarga kan. Saya coba, alhamdulillah diterima, terus saya berapa tahun gitu fokus karena memang pada saat awal-awal ojol itu kan lumayan juga penghasilannya ketimbang saya harus bekerja dengan gelar S1 yang bahasa saya sih tidak dihormati gitu ya. Dengan angka segitu karena kan itu kan di bawah standar UMR DKI Jakarta pada saat itu. Jadi Bang Nesar nih sembari ojek online tapi sempat juga menyebar CV nyari kerjaan lain juga Bang? Iya, hampir semua karena kan memang orientasi saya bukan, artinya saya tidak punya cita-cita jadi ojol. Karena buat saya ketika saya jadi ojol di Jakarta, ya mendingan saya jadi petani di kampung saya sendiri misalkan. Cuman karena bahasa sih kecelakaan gitu, tidak ada pilihan ya. Apalagi karena orang tua di kampung pasti membayangkan hal yang jauh daripada ini gitu ya Mas? Iya, kebetulan waktu saya sudah merantau itu kedua orang tua saya itu sudah meninggal. Jadi tidak ada, jadi cuman harapan saudara-saudara saja. Kadang-kadang juga ada saudara teman ngabarin kita, apa kerjaan sekarang? Saya bilang ngojek saya. Kadang mereka tertawa juga gitu, miris ya. Maksudnya kamu berjuang sekolah gitu ya. Karena saya artinya bukan persoalan kuliahnya. Saya sekolah secara pribadi itu kan dari SMP. Di kampung saya itu kampung terpencil, namanya Desa Lariang. Itu sekolahan cuma ada SD. Jadi ketika saya sekolah SMP, SMA itu harus keluar dari kampung itu. Jadi saya anggap artinya perjalanan saya juga kan meninggalkan kampung itu sudah cukup lama. Saya kemudian ketika saya harus kembali ke sana dengan titel sarjana juga, saya pikir tanggung ya. Mendingan 1 kali bablas saja gitu loh. Di tempat di Jakarta yang notabene harapan sangat besar. Cuman kenyataannya ya seperti ini gitu loh. Bang Nesar, kalau kami lihat Bang Nesar saat ini ya sambil berurai berlinang air mata, kami juga ingin tahu kenapa dari berbagai banyak upaya yang Abang lakukan di Jakarta, hambatannya apa Bang? Yang membuat mentok di tengah jalan akhirnya Abang memutuskan untuk ojol ini apa Bang?
Awalnya karena mungkin yang pertama kan waktu awal-awal apa sih yang diminta itu kan pengalaman kerja. Sementara kan pada saat saya selesai kan belum punya pengalaman. Saya juga bingung kan. Syarat pengalaman kerja ya Bang ya? Iya. Kemudian Bang? Ya, entahlah ya. Kalau awal-awal sih enggak. Kalau sekarang yang kan saya sampai hari ini pun masih nyari kerjaan. Dan terhalang juga oleh batas usia itu? Sekarang dihalangi sama usia karena usia saya sudah jalan 36. Rata-rata itu kan 28, 30, ada yang sampai 33. Cuman minta pengalaman itu panjang sekali. Sementara kita kan pengalaman cuma di ojol karena selama ini mau mencari pengalaman itu tidak diberi ruang. Oke. Ya kan? Tapi sejujurnya Bang, dengan penghasilan ojol saat ini untuk mencukupi keluarga Abang sudah berkeluarga ya Bang tadi Bang ya? Iya, saya sudah berkeluarga. Gimana Bang? Cukup? Kurang? Ya jujurnya Bang? Saran Bang? Angkanya ya. Saya menghasilkan uang dari ojol rata-ratanya itu 150.000 satu hari. Satu hari. Iya. Saya kan berarti sebulan ya? Kurang lebih. Saya kan juga punya anak tuh. Saya punya anak 3. Ya saya juga ngekos. Cukupkah Mas? Kalau secara kalkulasi matematisnya saya anggap sih tidak. Cuman kan ya apa yang harus kita lakukan, kita menerima aja gitu loh. Dengan harapan ya mungkin pemerintah gitu ya. Mohon maaf ya. Langsung disampaikan Bang. Ada 2 wakil menteri. Pak Wamen mohon izin, Pak Wamen juga saya nggak tahu Pak. Cuman saya mau begini. Wamenaker Bang. Saya mungkin mewakili anak-anak daerah yang ada di Jakarta. Yang notabene harapan besar datang ke Jakarta untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka gitu ya. Cuman saya salah satu potret yang bisa menjadi catatan buat mereka gitu loh. Kok yang orang berpikir Jakarta itu keren gitu loh. Ternyata Jakarta itu ya ada yang keren, cuman ada juga yang seperti saya. Bukan saya merendahkan diri saya, enggak. Ini realistis, di Jakarta itu keras sekali kehidupan. Jangankan saya enggak berpikir tentang gaya hidup, saya cuma berpikir makan saya, minum saya, cicilan motor saya, kosan saya dengan jajanan anak saya untuk sekolah, itu aja sudah cukup. Karena saya enggak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal lain. Itu suara dari Bang Nesar ya Bang ya? Iya, jadi ada juga seperti beban moral dengan gelar sarjana S1. Mungkin di Jakarta itu S1 biasa ya. Tapi di kampung kami itu ya? saya jujur ini, di desa saya itu saya orang ketiga yang lahir dan besar di situ yang dapat predikat S1 di tahun 2011. Jadi mohon maaf Bang, di kawan-kawan di desa atau mungkin teman-teman ojol ada yang sempat heran nggak? Kamu S1 tapi kok ojol gitu? Ada tidak yang mempertanyakan itu Bang? Saya kan tidak pernah mengucapkan saya S1. Cuman kadang-kadang ketika saya ngobrol, basically saya bilang saya ini. Lo kok mau ojol? Saya bilang saya juga realistis, saya juga butuh makan gitu. Karena kan mau S1, S2, S3 sampai profesor juga, ya kita kan bertanggung jawab dengan diri kita. Jadi saya kesampingkan moral itu gitu loh. Saya enggak butuh pengakuan S1 harus kerja sendiri. Yang ada aja tuh saya kerjain ojol hari ini, itu yang saya kerjain dengan kurang lebih 11-12 tahun. Baik Bang Nesar. Ini contoh Bang Nesar, tapi ada juga Raki. Raki ini masih muda, ternyata S2. Bagaimana perjuangan mencari kerja di Jakarta yang menurut Raki, tadi kami sempat ngobrol sebelum siaran, sulit sekali. Meskipun S2, memegang gelar magister, Mas Raki? Ya memang hari ini mencari pekerjaan di Jakarta sesulit itu. Karena balik lagi kalau Bang Nesar tadi udah berkeluarga, aku pun sudah berkeluarga gitu dengan gaji yang mohon maaf nih Pak Wamen terhormat di depan, gajiku cuma 3 juta, jadi kayak harus mikir lagi gitu. Ini gimana, besok harus ngapain lagi gitu. Jadi sekarang basically sih, jadi beneran kata tadi abangnya bilang kayak ya udahlah yang ada dikerjain aja gitu. Jadi ya mungkin hashtag si kabur dulu aja, ya itu jadi ke trigger kayak oh iya bener juga kali ya, kita coba aja dulu kali keluar negeri ya gitu. Ditambah kan banyak juga teman-teman influencer yang oh iya kalau di luar negeri itu seperti ini gitu. Mungkin tadi kayak Bunda Korla cerita soal di Jerman, ketika dengar soal itu jadi kayak oh iya ya, coba kali ya keluar negeri ya. Tapi balik lagi dituduhan nasionalis. Dengan bekal S2 sulitnya apa Ki? Kan harusnya kan nggak ada hambatan, diterima oleh banyak perusahaan. Seharusnya. S2. Umur juga masih muda. Iya umur masih muda, cuma aku juga masih nggak ngerti gimana balik lagi karena
ternyata S2 pun juga susah karena banyak banget perintilannya kayaknya kalau di kualifikasi pekerjaannya. Hambatannya tuh lebih kayak mungkin ya, ini perspektifku sebagai pelamar kerja ya, kayaknya HR-nya bingung deh. Ini S2 mau gue gaji berapa ya gitu, kayaknya ya. IPK oke padahal? IPK oke banget. Berapa? IPK aku di 3,6. Wow, cum laude. Kayak aku ini kayaknya HR pada bingung deh gaji S2 berapa ya gitu. Jadi kayak, mohon maaf mas, belum bisa bergabung di perusahaan kami, ujung-ujungnya selalu seperti itu gitu. Ujungnya selalu mentok di situ ya. Kalau kemudian tadi S1 nampaknya malah justru dirasa tidak dihargai, S2 malah jadi bingung mau digaji berapa, masa gitu mas? Iya, perspektif aku ya, karena udah berkali-kali nyoba, gak dapet juga, akhirnya dapetnya ya itu yang tadi, yang rate-nya 3 juta, ya udahlah adanya ini, kita jalan tapi sama ini aja. Tapi sempat kepikiran dengan hashtag kabur aja dulu, sepertinya saya harus mencari peruntungan di luar negeri, sempat gak kepikiran ke arah sana? Sempat banget kepikiran, karena aku juga penggemar temannya Mas Pange, Abang Panji Pragiwaksono, dia selalu share tentang kehidupan di Amerika kan kayak, oh ternyata itu di cover ya sama Amerika ya, coba kali ya gitu. Jadi mulai ke-trigger lah dikit-dikit, mulai ke-trigger kayaknya benernya harus nyobain keluar negeri gitu. Jadi kan bumi luas banget gitu, nggak cuma Indonesia tapi bisa ngetes ke luar negeri kemanapun. Tapi balik lagi di Instagram dibilangnya kurang nasionalis, jadi bingung juga sih. Nah, ini itu dia. Gimana ini enggak kanan kiri mahasiswa IPK 3,6 S2, kanan kiri makin deg-degan ini mas. Ini dia, perjalanan saya masih kuliah, panjang mas. Ini katanya IPK jangan-jangan belum nyampe 3,6 nih, gimana ke depan nih nasibnya mas. Ya, menarik juga kalau kita lihat tadi testimoni dari dua pencari kerja, yang satu kemudian mendapat gelar sarjana, yang satunya lagi gelar magister, tapi nampaknya begitu susah mencari kerja di tanah air. Bunda Korla nampaknya sejalan dengan apa yang tadi Bunda sampaikan, Bunda? Iya benar, apa yang diungkapkan kedua bapak dan anak muda tadi itulah realitinya yang nyata, bahwa Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat Bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau Bunda emosi karena ini sangat ini kita pengen negara kita maju, kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak terpakai jadinya. Gitu loh, tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan, pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya, bagaimana mereka sekolah berapa tahun, mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya. Supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek, udah tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya punya teman. Dia itu kuliahnya sampai seperti Bapak tadi itu udah sampai S1. Dia itu jurusan hukum.
ya. Tapi ya gitu, dia ketika saya tanya bagaimana dengan kerjaanmu, susah sekali Cynthia katanya, aduh susah banget, harus kenal orang dalam, harus nyogok segala macam. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tukang bawa kabel yang ada kerja di mana waktu itu dia pernah kerja di suatu televisi apa saya lupa, tapi tukang bawa kabel nggak sesuai dengan pendidikan dia. Itu yang bikin saya masukan dari Bunda Korla semuanya ini didengar langsung oleh Wakil Menteri Bunda Korla. Bahkan kabarnya bukannya Bunda Korla dari Ciki ingin menyuarakan curhatan pengalamannya yang tadinya kerja di luar negeri, akhirnya di Indonesia juga menemukan kendala. Pak Wamen harus dijawab, Pak Wamen. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Siap kamu jawab. Ya, kok tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian testimoni dari para diaspora yang berada jauh di sana, Andrew. Kita juga melihat ini ada salah satu contoh juga anak muda, seniman, pengusaha muda yang sudah kemudian mencari ilmu jauh-jauh ke luar negeri dan kemudian kembali untuk memberikan karya untuk Indonesia. Tapi hasilnya seperti apa, Mbak Ciki? Oke, jadi mohon izin ya Pak Wamen, punten, salam kenal semuanya, bismillah. Jadi saya mau sedikit sharing ya. Dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin, Pak. Dan Upin Ipin alhamdulillah booming ya di Indonesia, alhamdulillah. Jadi memang awalnya saya kuliah di Malaysia karena suka dan cinta banget pada animasi pada masanya. Terus waktu itu sih belum ada tempat kuliah animasi di Indonesia yang mumpuni. Tapi kalau sekarang udah Masya Allah udah banyak banget yang bagus. Dan terus lanjut kerja, kebetulan senior-senior saya yang bikin Upin Ipin tuh dapat funding, dapat grant gitu ya dari pemerintah di sana. Terus hiring lah adik-adik kelasnya, anak-anak kampus, dan memang pasar Indonesia tuh selalu menggoda. Jadi saya di hire dan kebetulan memang secara ekosistem pekerjaan pipeline animasi itu udah nyambung karena satu kampus, dan akhirnya bikinlah Upin Ipin. Season awal tuh saya masih ikut. Saya bikin setting and background, animate juga frame by frame dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang jujur yang bikin saya pulang, jadi saya sekitar 7 tahun ya di sana kuliah dan kerja. Itu alasan pertama, saya tuh pengen coba entrepreneurship, karena bagaimanapun kalau kita mau mencoba melakukan hal lain dan berwirausaha tuh ada semacam safety net di negara kita sendiri. Yang kedua, saya tuh kebayang takut banget orang tua tiba-tiba Allah ambil ketika saya jauh. Walaupun kemarin it happens, tetap shock, tapi paling nggak saya tidak menjadi anak yang menyesal gitu. Nah itu yang bikin saya pulang sebenarnya. Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya? Saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya, Sasha Subono, temanku ini cucu dari Yang Habibie. Sekarang kerja jadi animator, kita sesama animator perempuan ya. Di Weta Studio di New Zealand, itu ya lebih memilih berkarir di sana. Padahal eyangnya dulu Presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya. Buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Kalau sudah betah dan diapresiasi, kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia, Ki? Oke, waktu itu kan aku cerita aku ingin mencoba entrepreneurship, pulang ke Indonesia, sempat bikin animation house. It didn't go well, bangkrut. Dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopak Production, itu udah bayar working visa aku. Aku kan harus komit, harus waktu aku dedikasi aku serahkan ke mereka gitu. Dan
ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu, ini kan cara kita ya sebagai apa ya, kayak kontrol sosial ya, civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita ngelihat ada sesuatu kebijakan yang secara apa ya, secara rutin terjadi tidak berpihak terhadap kemudahan kita mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak, kayak ada security, bisa melakukan. Tapi kalau nggak salah, koreksi saya kalau tidak tepat. Oke, semuanya kemudian terjamin, tapi gaji itu hampir separuh balik ke negara karena ada urusan pajak yang kemudian dikembalikan untuk kenyamanan dan sebagainya. Artinya memang kenyamanan hidup di luar negeri itu kerjasama antara pemerintah dan juga rakyat. Kita patuh bayar pajaknya, yang itu kemudian dikembalikan untuk jalan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Artinya memang ada yang sangat indah di luar negeri, tapi itu juga bukan berarti apa istilahnya bahasa Indonesia tidak cuma-cuma, tidak taken for granted. Tapi artinya rakyat juga kemudian mengeluarkan sesuatu seperti tadi yang di Indonesia nggak ada, tanda kutip gitu ya. Kita masih sepadan ya Mbak ya. Itu namanya sepadan, artinya di kita kan kita masih menuju nih apa aku namanya. nggak ngerasa gaji aku dipotong-potong gitu sih. Waktu di Malaysia beneran. Mungkin dalam konteks Malaysia, tapi negara-negara lain itu mereka sudah menerapkan demikian hampir separuh gajinya. Nah artinya sebenarnya kabur aja dulu dalam konteks negara maju. Mohon maaf saya potong tadi. Kalau bicara salah satu negara paling sukses yang warga negaranya keluar negeri dan negaranya tetap maju ada dua. China dan India. Yang keluar negerinya banyak sekali, tapi negaranya juga tidak kemudian menjadi terpuruk. Itu satu. Paham, aku turunan India soalnya. That's good. India itu bahkan gara-gara warganya banyak yang keluar, sepertiga pendapatan negaranya bahkan dari warga negara yang keluar. Artinya kabur aja dulu dalam konteks India, memang mereka kabur aja dulu, tapi kemudian balik. Nah artinya ini satu nafas yang perlu kita juga dorong. Kalau selama itu konteksnya adalah mengibarkan bendera Indonesia, baik di negeri sendiri dengan berdikari, ataupun di luar negeri, tentu kita akan mendukungnya. Karena kapan lagi kita bisa melihat ada orang Indonesia yang menjadi bos di Google misalnya, dan bos itu di mana, membanggakan kan. kalau kemudian tidak benar-benar ada di sana. Nah artinya semangatnya justru menurut hemat saya hari ini lagi jadi tantangan dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pasca pandemi cari kerja memang susah. Ini kesadaran yang perlu kita bangun bersama. Artinya kita tidak bisa kemudian selalu melihat bahwa rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Ketika kita ada di sana tantangannya juga nggak sederhana. Di Indonesia juga ada yang susah, tapi sebenarnya juga punya banyak potensi. Nah yang jadi tantangan kalau benang merah dari semua negara paling tidak dari hasil studi adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa bekerja baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah ini yang sekarang jadi tantangan seluruh dunia. Artinya bicara anak muda bukan hanya Indonesia. Silahkan riset, silahkan tanya bagaimana susahnya hidup di negara-negara yang kita kenal dalam pikiran kita lewat film dan sebagainya, negara-negara paling maju hari ini. Nah ini yang menurut hemat saya satu hashtag ini penting sebagai bentuk mungkin ada kegelisahan untuk kemudian diperhatikan, tapi kita juga sebenarnya mendukung karena artinya kabur aja dulu, go ahead. Nanti please balik lagi dan saya yakin gak ada urusannya sama nasionalisme. Itu dia, tapi kayak berbeda nih ya dengan statementnya wakil Pak Wamenaker kita nih kan, kalau tadi bilangnya manggilnya jadi agak hati-hati kita nih Pak Wamenaker. Itu dia, Pak Wamenaker kita nih yang berbeda ya. Nampaknya pandangannya berbeda Pak Wamen. Soal apa? Kan kalau Pak Wamen kan statementnya itu tadi seperti yang disinggung oleh Bang Pangeran ya. Kalau kabur aja udah pergi, gak usah balik lagi. Gitu. Jangan perluin hashtag itu. Gini, itulah Bang kira-kira Bang ya. Itu harus dipahamin konteksnya dan kejadiannya ya. Itu waktu saya melontarkan pernyataan itu saat ada acara MOU dengan Kementerian Desa. Nah dalam MOU itu banyak sekali poin-poin yang akan kita lakukan. Bentuk kerjasama misalnya melawan praktek percalokan tenaga kerja di wilayah-wilayah industri. Kedua bagaimana mengatasi preman-preman atau LSM-LSM ini atau ormas-ormas ini yang kerjanya selalu meres.
Itu. Jadi setelah kejadian MOU itu kita jalan keluar ngobrol, ada satu orang dia bertanya ke saya. Biasanya kalau kawan-kawan media dia akan buka identitasnya dulu kemudian baru dia bertanya. Pak, saya dari media A gitu. Nah ini nggak ada, dia kejar terus. Saya bilang ini apa? Tadi saya pikir humasnya Kementerian Desa. Tapi statement itu udah terlanjur keluar tuh Bang ya? Ya nggak apa-apa lah. Saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Karena pas dijelaskan oleh Ainun Najib, diaspora kita di Singapura, dia bilang hashtag itu sebetulnya memotivasi semangat kita untuk pergi keluar dan balik lagi. Kita kerja di sana, kemudian menggali ilmu, mencari apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita. Nah itu kan mantap. Dan negara tidak pernah membatasi itu. Negara tidak pernah membatasi itu. Nah ramenya hashtag ini terkesan di publik nih, maaf ya, terkesan di publik ini ada semacam kok yang diramaikan kesannya adalah pesimisme gitu loh. Kesan pesimisme itu yang kita lihat loh, berapa juta orang anak muda yang pergi keluar tidak pernah buat hashtag tuh, mereka pergi-pergi aja gitu loh. Kemudian yang kita tidak mau mereka buat hashtag Bang, sampai akhirnya mereka buat hashtag. Lah nggak tahu kenapa dibuat hashtag. Motivasinya apa saya nggak tahu. Gitu loh. Nah, gini jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi keluar sana semangatnya pergi gitu ya. Pas nggak mampu pulang bikin video tuh. Pak, pemerintah tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Banyak penanganan itu. Nah kebetulan ini, kementerian ini yang tahu nih, kejadian-kejadian. Ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Ini tahu, punya datanya nih. Maksudnya yang ilegal gitu Bang ya? Legal. Masuk, antas ke perangkap mereka. Ikut menjadi operator judi online. Antas ikut menjadi scamming. Operator scamming tuh. Jadi saya bilang, negara ini kan selalu untuk menjaga warga negaranya. Dan kita ini sedang membangun bagaimana lapangan pekerjaan itu ada dengan jaminan yang bisa diintervensi negara. Nah problemnya, loh didukung dong, kita ini baru berapa bulan memerintah. Tadi apa yang disampaikan Bunda Kola itu benar sekali. Apa yang disampaikan saudara kita itu benar sekali. Ada rezim yang menurut saya itu merusak sekali. Terkait apa? Pembatasan umur kerja. Tahu saya ngapain kalau orang masih punya keinginan kerja, kemauan kerja, biarin dong bekerja. Nah tugas kita negara, tugas kita pemerintahan Prabowo Gibran adalah melawan hal-hal yang kiranya merugikan rakyat. Nah kita hari ini hadir, negara ini hadir di tengah rakyat. Contoh sederhana, kawan-kawan driver ojek online. Mereka berjuang kemarin soal terkait THR-nya. Kita perjuangkan. Tidak ada sejarahnya pejabat di Republik ini berani speak up untuk bicara tentang apa keadaannya kawan-kawan ojek online. Kita tuh berani. Tapi nasib seperti misalnya Pak Nesar, kemudian Mas Raki, S2 gaji baru 3 juta Bang, jauh sekali dari UMR. Nah itu yang kita kritik. Kenapa kok negara membiarkan hal ini? Nah itu tugasnya, mengkritik itu benar. Jangan lari dari gelanggang pertarungan. Biar apa? Kita dianggap pejuang, bukan pecundang lari. Gitu loh, ini yang kita butuhkan. Nah, saya berapa tahun? Kalau kita mau ikutin hashtag yang hashtag kabur-kabur dulu, saya udah lari dulu. Rezim Soeharto, rezim Orde Baru lebih ganas dibanding rezim-rezim yang lain. Ini ada keterbukaan, tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Tapi kalau dari Abang solusinya seperti apa Bang? Apa solusi apanya? Solusi agar mereka sejahtera, mereka mudah dapat kerja. Nah inilah tugas kita negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan kita punya anggaran nanti kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Nah, sudah dukung dong. Gitu. Ini kerjasama sih semua lembaga kementerian sudah bikin kesepakatan terkait apa lapangan pekerjaan. Kementerian ini ada nggak kawan-kawan bisa dikasih kerjaan? Kan bukan di Kementerian Tenaga Kerja aja, di semua lembaga kementerian. Dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan dan tinggal tunggu waktu, sabar, gitu sabar, gitu. Kita sedang melakukan hal yang terbaik lah, apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya tidak mau sebelum saya meninggal atau saya dipanggil Tuhan,
Saya mau ngelihat rakyat saya ini sejahtera. Tapi sampai kapan Pak Yusuf ini kita harus sabar ya Pak? Ya, saya komentari ini ya. Saya rasa tadi yang disampaikan kegelisahan masyarakat itu hal yang wajar ya. Sinisme publik itu terjadi kapanpun dan sebaiknya kita respon dengan bijak. Ini Bung Noel ini teman saya, teman lama, tapi sebagai wamen saya mesti kritik juga. Dalam arti begini. Aura aktivisnya masih besar banget tadi ya Pak ya? Iya, artinya gini, di Indonesia ini sayangnya rakyat itu disibukkan menafsirkan apa maunya elit itu. Kan mestinya sebaliknya. Elit yang berpikir keras untuk menangkap denyut aspirasi rakyat seperti yang tadi disampaikan teman-teman. Maka menurut saya ya kita berharap ada sensitivitas. Saya percaya kawan Noel ini orang yang sangat spontan gitu. Tapi kita juga mesti ingat, ini terkait dengan ekonomi juga ya. Ekonomi global domestik sedang tidak baik-baik saja. Kita semua sepakat. Maka mesti kita jaga pula sinyal gesture ke publik termasuk ke global. Jangan sampai ada kesan kita ini belepotan menyampaikan opini atau pendapat ke publik sehingga tidak ada kepastian. Ekonomi sangat erat dengan kepastian. Maka saya harap, ini saya rasa ajakan untuk semua ya, kita mesti sensitif bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, maka perlu kepekaan terutama dari para pejabat. Tapi klarifikasinya tadi kan sudah diutarakan bahwa merasa dijebak. Ya artinya apapun, bahkan pejabat tuh ngigau pun mesti waspada gitu loh. Bahwa omongannya itu, igoannya itu juga akan direkam oleh publik gitu. Problemnya 80% naluri aktivis saya masih kuat. Ya itu saya sedang beradaptasi dengan situasi jabatan saya. Dulu kita punya cita-cita 98 bagaimana melawan yang namanya birokrat yang korup. Kita melawan sistem yang sangat korup. Korban sistem itu apa? Termasuk saya. Saya hanya mendapatkan ruang yang kecil, kebetulan dapat sebuah keberuntungan. Itu doang, tidak lebih dari itu. Iya. Karena memang saya punya cita-cita. Oke, saya rasa ini kan bagus. Bagus sangat bagus. Jangan sampai niat mulia itu terdistorsi hanya karena kita keliru dalam memilih cara berkomunikasi dengan publik. Jadi menurut saya apapun yang disampaikan publik saat ini, sesinis apapun, sebaiknya itu direspon secara terukur. Lalu yang kedua kan butuh kerendahan hati juga. Kerendahan hati untuk mengatakan. Kalau menurut saya hashtag, saya tidak membela siapapun dalam hal ini. Pemerintah juga sudah berusaha bekerja keras. Kabur aja dulu itu sebenarnya juga menyiratkan, kata dulu itu kan pengen balik sebenarnya kan. Pergi sementara pengen balik. Temporary, jadi ya? Nasionalisme juga tidak boleh. Saya ngeritik pejabat tapi bukan Bung Noel. Pejabat yang seolah-olah mempartisi nasionalisme itu hanya untuk orang yang tinggal di Indonesia. Tadi kita mendengarkan semuanya testimoni bahwa justru semangat nasionalisme, cinta tanah air itu tumbuh dan menggebu ketika mereka di luar berkontribusi. Nanti Pak Wamen P2Mi bisa mengkonfirmasi. Pekerja migran itu kontribusinya 227 triliun. Terbesar kedua setelah migas. Artinya ini kan besar sekali. Jadi mesti kita letakkan dalam konteks ini hak warga negara. Negara bisa memfasilitasi, tapi juga ini dorongan. Bagi saya ini Wamen Noel dan Wamen Zulfikar, ini PR komunikasi pemerintah. Di tengah semua simpang siur, isu yang bertubi-tubi banyak sekali, kita akui global domestik sedang turbulence, maka perlu informasi yang jernih yang disampaikan ke publik. Kemarin kan efisiensi ini bagus spiritnya. Ingin mengefisienkan belanja yang sifatnya lemak-lemak tidak baik agar dipakai untuk otot supaya lebih kuat. Tapi yang tersampaikan ke publik karena tidak ada prolog, seolah-olah belanja pendidikan dipotong, belanja kesehatan dipotong, bahkan penjaga palang pintu kereta saja juga di PHK gitu kan. Itu yang muncul ke publik karena tidak ada prolog. Maka setelah diklarifikasi, dijernihkan ternyata
bisa clear. Komunikasi, jadi kuncinya di sana Ini ya? kunci di komunikasi. Maka dari sisi ekonomi, menurut saya, signaling itu penting, gesture itu penting. Jangan sampai kesemerawutan ini dibiarkan, lalu yang terjadi publik, investor global menilai kita ini ada ketidakpastian. Bisa sefatal itu efek Mas Justinus, sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, kita dengar juga bagaimana kemudian suara-suara respon dari Pak Wamen Zulfikar dari P2MI. Apakah kemudian justru semangat nih, setuju dengan ada hashtag ini? Karena semakin banyak nih orang yang kemudian ingin keluar negeri, atau bagaimana? Ya tentu yang pertama, kalau di kementerian kami memang memandang ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto semenjak menaikkan status kelembagaan dari badan, ini perjuangan dari 2006, kawannya seniornya Bang Noel, Bang Junghur Hidayat, jadi Ketua BMP 2 TKI. Kemudian pada perjalanannya di era Bapak Presiden Prabowo Subianto diangkat kelembagaannya, status kelembagaannya menjadi kementerian. Akhirnya dengan adanya hashtag ini, saya kira public attention itu banyak akhirnya berminat untuk mencari ataupun mengecek informasi-informasi terkait pekerja migran Indonesia. Dan ya tentu itu kita bersyukur satu hal ya. Kalau di sisi Bang Noel ini perlu dipahami sejak awal kami dilantik, tekanan bertubi-tubi, Sritex dipilotkan dan beliau istilah kami ngamen terus hampir setiap hari di media. Nah, balik ke persoalan pekerja migran, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Prof tadi. Dalam 3 tahun terakhir ini, remitansi kita dari sektor pekerja migran, artinya uang yang dikirim ke dalam negeri oleh pekerja migran kita itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari 2022 yang sekitar 200 triliun, kemudian yang data Prof tadi sampaikan itu tahun 2023, 227 triliun, tahun 2024. Pada saat press release kami menyampaikan 251 triliun dana yang ditransfer oleh para pekerja migran kita yang ada di luar negeri untuk ke Indonesia. Artinya memang kalau kita bercerita bahwa di sana ada sesuatu yang jauh lebih, iya. Di luar negeri ada sesuatu dari segi gaji, dari segi kesejahteraan itu iya. Tapi itu tidak titik di sana. Ada beberapa catatan-catatan. Yang tadi kita sampaikan bahwa di kementerian kami itu ada namanya 5 siap. Dia siap fisik, siap mental, yang namanya jauh dari keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah siap dokumen, dokumen-dokumennya lengkap, dokumen baik itu paspor, visanya, Cisco P2MI-nya. Kemudian yang keempat adalah siap kompetensinya, dia harus punya kompetensi. Dia harus punya kompetensi. Kayak Mbak Ciki tadi punya kompetensi di sektor animasi. Lalu yang kelima adalah siap visi. Nah, visi ini yang menjadi menarik. Karena jangan sampai pada saat dia bekerja di luar negeri itu gajinya oke, tetapi kemudian tidak dipersiapkan visi masa depan. Akhirnya untuk kembali ke Indonesia, dia kembali miskin. Makanya di kementerian kami per hari ini, semenjak status kelembagaannya dinaikkan, itu sudah mulai mengurusi penempatan pekerja migran ini dari hulu sampai ke hilir. P2MI memfasilitasi? Memfasilitasi, dari persoalan penempatan. Di penempatan itu kita bicara tentang kesiapan kompetensi. Kita mulai melakukan koordinasi tentu dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Tinggi dan Saintek, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Sedang kita mencari format yang baik, kurikulum yang tepat. Karena begini, Bang Andro, yang perlu dipahami per hari ini ya, bahwa negara-negara besar dunia dari segi volume ekonomi itu sedang memasuki yang disebut dengan aging population.
bencana kependudukan. Di saat bersamaan, alhamdulillah, kebaikan sejarah begitu ya, Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Sehingga mau tidak mau, betul bahwa terjadi perlombaan ekonomi global, tetapi bagi negara-negara maju untuk mempertahankan fondasi dasar ekonominya, itu membutuhkan tenaga-tenaga pekerja terampil yang fresh, itu dari Indonesia. Pak Wamen, tapi banyak juga mereka yang inisiatif sendiri, Pak, mencari jalur ke luar negeri itu tanpa betul. Jembatan pemerintah. Ya, itu betul. Maka di kita, skema ke luar negeri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya private to private. Ini yang biasanya digalakkan oleh hampir 400 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang ada di Indonesia. Yang sekarang kemarin di bawah Kementerian Tenaga Kerja, lalu kemudian dialihkan karena naiknya status kelembagaan ini di kementerian kami. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya skema government to government, G2G. Sekarang ini ada 3 negara. Satu Korea Selatan yang paling tinggi peminat, yang kedua adalah Jepang, kemudian yang ketiga adalah Jerman. Saya ingin menyampaikan 2024 job order luar negeri ke kami, ke kementerian, ke badan waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Sementara kami baru bisa penuhi itu kurang lebih sekitar 292.000 selama 2024. Problemnya di mana? Problemnya adalah job mismatch. Jadi mencocokkan antara kebutuhan yang diperlukan di luar negeri dengan tenaga-tenaga terampil di dalam negeri. Kemudian yang berikut ada namanya perseorangan. Contoh, ada kemarin teman, dia ada buka pengiriman ekspor ke Yunani, produk ikan. Daripada dia yang tangani bisnisnya di sana orang lain, dia kurang percaya, dia kirimlah anaknya untuk bekerja. Itu namanya perorangan. Jadi kita urus di tempat kita itu Cisco P2MI-nya. Kenapa Cisco ini penting? Karena mohon maaf, begitu terjadi sesuatu di luar, kita bisa memenuhi urusan pelindungannya. Nah, ini yang berikut. Di luar sektor penempatan, di situ ada pelindungan. Kita tahu persis amanat undang-undang kepada kita bahwa kita harus menjamin keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu sudah menjadi doktrin nasional kita. Menarik ini Pak Wamen, tapi sepertinya Mbak Vicky dari Jerman ingin langsung bertanya. Mbak Vicky ini ke luar negeri jalurnya lewat pemerintah, skema yang tadi disiapkan oleh P2MI, dulu bentuknya badan, atau memang inisiatif sendiri Mbak Vicky? Seperti apa Mbak Vicky? Ya, dulu saya inisiatif sendiri untuk pergi ke Jerman. Waktu itu umur saya 20. Saya tadinya mau kuliah, tapi saya melihat daftar kuliah itu udah beratus-ratus juta. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak punya uang banyak segitu. Dan saya juga tahu situasi orang tua saya juga tidak memungkinkan. Tapi saya mendengar bahwa, hey, kuliah di Jerman itu gratis. Oke, akhirnya dengan uang yang saya punya, uang yang punya orang tua saya gunakan untuk les bahasa Jerman. Lalu setelah saya les bahasa Jerman, setelah itu saya menggunakan uang itu untuk pergi ke Jerman dan kuliah di sini. Tadi sempat dibahas bahwa Anda atau Bapak pemerintah di Indonesia sedang mau membuka pekerjaan atau lowongan di Indonesia supaya meminimalisirkan para yang nganggur gitu ya. Tapi saya mau tanya lagi, saya di sini mewakili sebagai guru-guru di Indonesia karena saya juga menjadi guru di sini. Saya mendengar teman, tim, kru di Indonesia sebagai guru, mereka selalu bilang bahwa, hey, saya menjadi guru dengan gaji 200.000 dalam sebulan atau mungkin bahkan dicicil selama 6 bulan atau 3 bulan. Ya, itu sangat menyakiti hati saya karena bukannya mau sombong, saya di sini sebagai guru digaji 60 juta gitu ya per bulan. Dan kalau saya mendengar teman saya seprofesi saya sebagai guru di Indonesia mendapatkan uang segitu, saya merasa sangat sedih karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi guru di sini. Kita bekerja dengan anak-anak ya, dengan anak usia dini yang nantinya itu menjadi penerus bangsa, dan itu harusnya kita menginvestasikan ya waktu dan juga apresiasi bahwa hey, kita sedang mendidik para calon benih nantinya untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa gitu di Indonesia. Ya, kalau mereka tidak diapresiasi dan hanya menjadi guru karena ya saya ikhlas, saya suka anak kecil, tapi itu apa gitu ya. Dan
di sini saya benar-benar mau membicarakan atau sebagai guru, tolong, ini pekerjaan yang sangat berat ya, tanggung jawab kita tuh sangat berat. Guru Jerman dibilang seandainya kita itu ada satu kaki di penjara, dan itu betul sekali. Karena kalau kita melakukan kesalahan dengan anak, itu kita bisa langsung masuk penjara gitu ya. Dan di Indonesia itu juga sama, kita bekerja dengan orang tua murid, dengan anak-anak, dan tolong di sini, walaupun kalau misalnya kemudian hari Indonesia bisa memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, tolonglah apresiasikan. Jangan cuma kasih lowongan kerja tapi digaji. Ini para guru di Indonesia ketika Mbak menyebutkan angka 60 juta pada berdetak semua. Jangan sampai pada kabur aja dulu juga ini sampai. Ya. Kenapa? Saya rasa ini angle yang bagus ya. Artinya ada hal yang patut diperjuangkan, yaitu kesejahteraan para guru misalnya. Jadi gerakan masyarakat sipil tadi Mbak Ciki sampaikan itu menjadi penting karena hanya dengan cara itulah kita mengorganisir gerakan solidaritas di masyarakat, kita bisa menyampaikan ke pemerintah. Dan responnya kan sejak ini selama ini juga cukup proper ya. Artinya ketika ada tekanan kepada pemerintah, pemerintah juga merespon seperti waktu kebijakan PPN, lalu kebijakan LPG, dan sekarang seperti yang guru ini. Ini kan konteks, maka tadi saya sampaikan sensitivitas itu penting. Kalau dalam konteks kebijakan, kita juga bisa mengarahkan ini supaya tidak kabur, maka efisiensi anggaran itu bisa kita arahkan kepada sektor-sektor yang konkret seperti ini. Kesejahteraan para guru, lalu para tenaga kesehatan, termasuk teman-teman driver ojol misalnya. Itu kan juga bisa kita perjuangkan dengan efisiensi anggaran. Ini kan kesempatan masyarakat mengadvokasi, memberikan masukan ke pemerintah, dikawal juga dengan DPR, sehingga ini menjadi kebijakan atau keputusan yang baik. Merespon sensitivitas itu tadi ya? Sedikit tambahannya. Kita harus akui kelas menengah sedang dalam tekanan. Dan ini kan juga mengafirmasi mengapa ada semangat untuk pergi. Sebagai contoh ya, data mengatakan jumlah kelas menengah turun secara persentase dari 23 menjadi 17%. Dan kelompok rentan miskin itu naik dari 18,9 menjadi 24,2. Ini tantangan bagi kita, maka kita mesti terus membangun sinergi. Jadi harapan saya pemerintah memperbaiki cara berkomunikasi ke publik, lalu membuat cara-cara koordinasi yang baik, publik juga bisa terarah bagaimana advokasinya, karena tujuan kita semua sama. Izin ini Mas, saya publik. izin menyampaikan, menyambung apa yang beliau sampaikan. Di luar negeri banyak sekali pekerjaan, tapi ternyata kita belum mampu memenuhinya. Terkait guru, insya Allah kami, saya dengan teman-teman masyarakat sipil biasa sedang membangun sekolah di mana gaji para gurunya insya Allah akan kami berikan 35 juta per bulan. Tapi terus terang mencarinya ternyata susah. Nah itu tadi poinnya, bahwa PR kita bersama mudah-mudahan dengan program vokasional ini semua saudara-saudara kita se-Indonesia ketika menempuh pendidikan sesuatu yang memang sesuai dengan desain pekerjaan dan desain bangsa ini. Artinya tidak lagi terulang kemubaziran waktu, kemubaziran talenta. Artinya bukan mereka salah untuk sekolah S1, S2. Jangan-jangan S1 dan S2-nya tidak sesuai dengan apa yang dicari di industri di luar negeri ataupun bahkan di dalam negeri sendiri. Artinya boleh. Ya, pertama ilmu ya. Kita ingin juga menyampaikan bahwa jangan salah. Angkatan kerja kita itu per tahun ini itu naik 5 juta menjadi kurang lebih sekitar 155 juta. Tetapi penduduk kita yang bekerja itu ada 144 juta orang. PR kami di Kabinet Merah Putih hari ini adalah bagaimana pengangguran yang 7 juta itu kita serap dalam sektor-sektor yang sedang dikerjakan secara serius di kementeriannya Bang Noel. Nah yang berikut bahwa di luar tanda kutip, cerita-cerita indah bekerja di luar negeri. Tahun kemarin, kami memulangkan kurang lebih sekitar 11.000 orang. Artinya? Itu ada yang sakit pulang, ada yang mohon maaf dalam bentuk peti mati pulang, belum yang dideportasi. Banyak juga cerita-cerita yang tidak seindah yang disampaikan di media sosial. Intinya tadi itu penuhi 5 siap,
dan insya Allah negara akan hadir untuk warga negara. Sebenarnya saya ada feedback ya dari warga negara kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintah ini jangan curigaan mulu sama rakyatnya. Setiap kali bersuara itu dianggap gerakan politik. Hashtag misalnya kan kabur aja dulu. Saya yakin Bang Noel itu pasti media monitoring, wah ini ada sebuah gerakan. Enggak, itu genuine banget sebenarnya. Ini memang rasa bentuk ekspresi, ya ada ketakutan di sana, ada kekecewaan di sana. Emangnya ada warga negara yang menginginkan pemerintahnya gagal? Nggak ada Bang, nggak ada. Karena kenapa? Kalau sampai gagal, yang kena dampaknya ya warganya juga. Jadi ini kan sebenarnya rasa concern yang konkret dan sebenarnya kalau menurut saya sih genuine Bang. Jadi janganlah terlalu defensif, janganlah dikecilkan, janganlah dianggap emangnya kerja di luar negeri enak ya. Orang bisa meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat lain. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Hashtag kabur aja dulu, tumbuh organik. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan Pemirsa Tabah bersama kami. Hari ini kami lihat wajah para wamen sangat percaya diri, sama halnya seperti kami yang mengenakan baju dari BHS. Terima kasih ya, tampil elegan ya Maria. Tampil elegan dan juga semangat, tentunya seperti juga dengan narasumber kami membahas bagaimanakah kemudian hashtag kabur aja dulu nih harusnya bukan pesisme tapi juga positifme itu gitu. Itu dia ya, terima kasih banyak Bang Noel, Bang Zulfikar, Mbak Devi. Terima kasih banyak Pak Ciki, terima kasih banyak Pak Justinus, terima kasih Mas Pangeran, dan juga terima kasih Mas Nezar, Mas Argi. Bunda Korla sama Vicky dari jauh-jauh dari sudah Jerman. bergabung bersama kami, terima kasih banyak Bunda Korla dan juga Mbak Vicky. Jadi pemirsa mau kabur aja dulu atau tetap di TV One? Tetap di TV One ya teman-teman ya. Kita harus tutup catatan demokrasi hari ini. Kami harus pamit dulu pemirsa, terima kasih atas banyak atas perhatian Anda. Saya Maria Sedap. Saya Andro Mercury. Ini narasumber masih pengen ngomong semua ya ini Mas ya. Kita buat lagi episode kedua ya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh